Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada tutorial kali ini kami akan menyajikan bagaimana membuat skrip pemrograman dengan menggunakan CSS. Di pertemuan satu ini kita akan berkenalan terlebih dahulu tentang bahasa pemrograman CSS. Nah, CSS digunakan untuk mengontrol gaya dokumen web dengan cara yang sederhana dan mudah. Jadi kalau dianalogikan seperti seorang wanita, maka dokumen HTML itu masih dalam kondisi natural atau asli. Nah, kalau Anda misalnya punya rekan seorang wanita ingin tampil cantik dan menarik, maka perlu wajahnya itu di make up dengan menggunakan misalnya lipstick, dengan eyeshadow, dengan bedak dan lain sebagainya, yang tujuannya adalah untuk mempercantik wajah rekan wanita Anda. Nah, demikian juga dengan halaman web. Halaman web yang natural itu adalah dalam bentuk dokumen HTML. Nah, bagaimana supaya dokumen HTML yang kita bangun ini cantik dan menarik? Maka kita dapat menggunakan kode pemrograman CSS. Nah, CSS ini akronim dari Cascading Style Sheet atau biasa disingkat dengan CSS, yang digunakan untuk mendesain halaman web Anda. Nah, manfaat utama dari CSS ini kita dapat melihat yang pertama bahwa kita dapat mengontrol beberapa item penting yang akan ditampilkan di halaman web. Misalnya mengontrol warna teks, style dari font, jarak antar paragraf, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah kalau Anda atau rekan-rekan Pustaka Informatika ingin berkarir di dunia desain web ataupun developer web, maka CSS adalah satu keahlian yang wajib dimiliki. Nah, bagaimana dengan versi CSS sendiri? CSS ini pada versi pertama itu muncul atau dirilis pada bulan Desember tahun 1996. Jadi kalau dari sisi usia sudah cukup lumayan tua, 20-an tahun mungkin ya. Nah, kemudian pada 2 tahun berikutnya, tepatnya tahun 1998 bulan Mei, muncul versi yang kedua. Nah, ini lebih baru lagi karena fitur-fitur yang dikembangkan di versi 2 ini misalnya untuk penanganan printer, kemudian font, kemudian elemen pada tabel ini sudah mulai disempurnakan. Nah, rekan-rekan, bagaimana cara kita menuliskan sintaks CSS? Jadi lazim di dalam bahasa pemrograman kita mengenal istilah namanya sintaks. Sintaks itu aturan yang harus diikuti, ada protokol yang harus diikuti, ada prosedur yang harus dipatuhi. Kalau kita tidak mengikuti aturan, prosedur ataupun protokol yang dalam bahasa pemrograman dikenal dengan istilah sintaks, maka yang terjadi adalah ya kita pasti akan terjadi namanya syntax error, artinya kesalahan dalam penulisan bahasa pemrograman CSS itu sendiri. Nah, secara umum di dalam CSS itu ada 3 elemen penting yang harus kita pahami bersama. Pertama adalah selektor. Jadi pada bagian mana dari dokumen HTML itu yang akan kita rias menggunakan CSS, itu namanya selektor. Nanti lebih jauh kita akan belajar beberapa jenis selektor. Yang kedua adalah properti. Apanya yang akan kita ubah dari selektor tersebut? Jadi misalnya kalau kita mau ibarat wajah, itu bagian bibir itu adalah selektornya. Kemudian propertinya apa? Saya mengubah warna bibirnya dengan lipstik berwarna merah, lipstik berwarna ungu, atau lipstik berwarna orange. Nah, warna itu adalah properti. Yang ketiga adalah value.
Nah, misalnya tadi bibirnya mau dikasih warna merah, warna itu adalah properti, value adalah nilainya itu adalah merah, seperti itu. Selektornya apa? Bagian bibir. Bagaimana dengan bagian mata? Bagian mata itu adalah selektornya, kita pilih bagian mata. Propertinya apa yang akan kita olah? Ya, misalnya propertinya di bagian mata itu kita akan memberikan warna hitam. Nah, warna juga adalah bagian dari properti dan hitam adalah value-nya. Nah, secara sintaks kita bisa lihat gambar ini. Jadi ada selektor, kemudian ada kurung kurawal, buka, ada properti, ada titik dua, ada value, kemudian ditutup dengan tanda kurung kurawal tutup. Nah, rekan-rekan bisa lihat untuk selektor sendiri itu adalah bagian mana, sekali lagi bagian mana dari dokumen HTML yang akan kita ubah nilainya atau akan kita rias tampilannya. Kemudian di dalam bagian deklarasi itu terdiri dari dua, ada bagian properti dan value. Ini boleh lebih dari satu. Kita akan meriasnya. Misalnya di sini ada font size adalah properti, color adalah properti, 20 px adalah value, kemudian warna 00 sebanyak 4 kali 8P juga adalah value. Kalau kita akan merias dengan berbagai properti, maka cukup diberikan tanda pemisah berupa titik koma. Nah, ini poin pentingnya di sini. Jadi diingat-ingat, untuk menuliskan aturan kode CSS kita perlu dua bagian. Pertama selektor, kedua adalah deklarasi. Bagian selektor ini nanti kita lebih dalam mempelajari berbagai macam selektor. Bagian deklarasi adalah himpunan yang terdiri dari pasangan key value. Key-nya adalah property, kemudian value-nya adalah nilai yang akan dimasukkan ke dalam properti tersebut. Nah, bagaimana dengan selektor sendiri? Maka langkah awal yang harus kita pahami bersama itu adalah kita mengenal berbagai macam selektor. Nah, seperti ini rekan-rekan. Jadi selektor ini adalah bagian mana dari dokumen halaman HTML yang akan kita rias. Dari pertama kita akan mengenal namanya type selector, kedua class selector, ada ID selector, ada dependent, universal, field, attribute, multiple style, grouping selector. Nanti kita bahas lebih dalam lagi satu persatu. Nah, bagaimana dengan type selector? Type itu bisa diartikan tulisan, artinya ini adalah tag dasar dalam kita menuliskan halaman web. Jadi tag dasarnya adalah HTML. Nah, tag HTML seluruhnya itu bisa langsung dipilih. Nah, dipilihnya bagaimana? Dipilihnya adalah dengan langsung menuliskannya di dalam sintaks CSS. Misalnya ada tag P, ini artinya paragraf. Ada I, artinya adalah italic untuk font styling. H1 adalah header, LI adalah list item, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih memahami bagaimana implementasi dari type selector, silahkan rekan-rekan ikuti hand on lab yang pertama. Jangan lupa nanti kita beri nama dengan script 1_01.html. Oke, kita lanjut ke hand on lab untuk mulai praktikum untuk mengimplementasikan type selector. Selanjutnya rekan-rekan bisa menggunakan salah satu text editor untuk menulis program yang cukup banyak digunakan, yaitu Sublime Text. Rekan-rekan Pustaka Informatika bisa memperolehnya dari Google, silahkan dicari untuk mendownloadnya. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan jenis selector yang ada di CSS yang kita kenal dengan type selector. Untuk itu, rekan-rekan bisa mulai menuliskan salah satu
implementasi di CSS, yaitu tab selector. Kita bisa pilih saja HTML, rekan-rekan bisa langsung simpan dulu. Misalnya kita simpan di ini, saya sudah menyiapkan salah satu folder yaitu script CSS. Kita beri nama misalnya sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, script 1_01.html. Rekan-rekan bisa mulai saja HTML, kemudian klik tombol tab. Jadi sekali lagi, setelah disimpan, rekan-rekan mulai menulisnya dengan mudah sekali HTML. Ketika muncul autolist, rekan-rekan klik tombol tab untuk langsung membuat struktur dokumen HTML pada umumnya, yaitu terdiri dari HTML, itu di bagian atas ada header atau kepala, kemudian disusul dengan bagian body. Nah, di bagian title kita bisa menuliskannya judul kita yang pertama, yaitu belajar CSS Late 1-01. Kita simpan. Coba rekan-rekan jalankan, klik kanan saja dari bagian ini, kemudian open in browser. Nah, itu otomatis memilih salah satu browser yang aktif di kita, sudah terinstall di komputer kita. Nah, seperti ini kita baru belajar CSS Late 1. Nah, di bagian body rekan-rekan bisa menuliskan satu buah judul atau header seperti ini, langsung di tab saja, nanti otomatis terbentuk tag penutup. Misalnya di sini kita beri judul channel Pustaka Informatika. Rekan-rekan simpan, kemudian di refresh lagi di bagian browsernya. Nah, ini adalah header 1, heading 1 yang ukurannya cukup lumayan besar ya. Paling besar adalah heading atau header 1. Kemudian kita menggunakan satu buah paragraf di bagian body. Rekan-rekan bisa langsung tab saja. Di sini kita membuat satu deskripsi, misalnya Pustaka Informatika merupakan channel rujukan bagi masyarakat Indonesia yang ingin belajar lebih dalam terkait pengetahuan ya, dan keahlian dalam bidang ilmu komputer dan informatika. Rekan-rekan bisa simpan, kemudian kita bisa menulis seperti ini. Di refresh, hasilnya kita lihat ada bagian channel ini sebagai header 1, kemudian bagian page adalah bagian paragraf di bagian body, ditutup dengan P. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa selector type itu adalah caranya memilih bagian ini, tag-tag HTML yang sudah kita tulis tadi. Nah, dari sini rekan-rekan bisa milih, misalnya saya mau men-select H1. Nah, maka di bagian head di bawah title kita bisa merias. Style itu gaya atau merias ya. Tekan tab saja. Nah, ini defaultnya seperti itu, kita setelkan seperti ini saja dulu. Kita memilih H1. H1 adalah selektor. Buka kurung, tutup kurung, ini adalah bagian deklarasi. Terdiri dari apa? Misalnya ukuran size dari fontnya kita isi 20 px. Nah, rekan-rekan bisa lihat coba perubahannya. Oh, mengecil 20. Kemudian di sini judul, setiap awal kata ini huruf besar, akan saya seragamkan menggunakan text transform. Saya isi dengan lowercase, jadi seluruhnya akan otomatis berubah jadi huruf kecil. Kita refresh.
Kemudian colornya. Nah, colornya kita boleh pilih apa saja, tapi misalnya di sini saya pilih 08B. Nah, seperti ini ya. Kita refresh. Nah, warnanya berubah jadi berwarna biru. Bagaimana dengan P? P ini adalah tag HTML. Nah, karena sesuai dengan konsep dari type selector, kita cukup pilih saja di sini P. Kita tentukan bagian deklarasi, misalnya background color. Nah, background color dari paragraf ini berwarna oranye misalnya, seperti ini ya. Kita coba lihat, ternyata oranye. Kemudian warna tulisannya kita ubah menjadi warna biru misalnya, maka kita refresh lagi, tulisannya berwarna menjadi warna biru. Nah, rekan-rekan sekalian, ini adalah teknis bagaimana kita meriat halaman dokumen HTML menggunakan CSS dengan selektor berupa type selector. Sekali lagi, type selector adalah tag HTML yang secara langsung kita pilih. Jadi tag HTML ini tag bawaan yang paling dasar dari HTML. Tinggal kita select saja. Seperti tadi H1, saya mau pilih, mau saya rias ukuran fontnya, jenis hurufnya, dan warnanya. Paragraf ini mau saya select ya, mau saya ganti backgroundnya, saya pilih warna tulisannya. Nah, demikian rekan-rekan sekalian, mudah sekali untuk mengimplementasikan tab selector di dalam pemrograman CSS.